Anda kembali di Kompas Petang, kita masih bicara soal angket untuk KPK. Ada Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama dan juga Mas Hinton Pasaribu yang bergabung melalui sambungan telepon. Pak Rumadi, kalau tadi ada tulisan atau banyak bahasan dari Gus Durian yang mengatakan bahwa nasib KPK ini bisa habis nih kalau KPK kemudian sedikit-sedikit diserang kalau ada kasus besar. Bagaimana NU melihat nasib pemberantasan korupsi di Indonesia? Bagaimana lembaga anti rasuah? Bagaimana menjaga lembaga anti rasuah kita? Ya, begini, memang satu-satunya lembaga yang diberikan kepercayaan publik untuk melakukan pemberantasan korupsi itu KPK. Kita tidak bisa menutup mata meskipun ada lembaga-lembaga yang lain, tetapi dari berbagai macam survei KPK itu tetap dipandang sebagai lembaga yang paling punya kredibilitas gitu. Dan bukan hanya soal kredibilitas, yang menjadi banyak sasaran dari pekerjaan KPK itu adalah memang orang-orang yang secara politik itu mempunyai posisi, bahkan dia mempunyai kewenangan untuk mengatur KPK gitu. Yang membuat undang-undang KPK juga dalam beberapa kasus juga terkena oleh apa yang dikerjakan oleh KPK gitu. Jadi sebenarnya kalau niatnya memang untuk memperkuat KPK tidak dengan cara seperti ini menurut saya. Ini kalau memang niatnya untuk memperkuat, sebenarnya kita oke-oke aja memperkuat KPK, tapi tidak dengan sepakat untuk itu. Ya, memperkuat KPK dengan cara-cara yang tidak tricky seperti ini. Ini menurut saya adalah bagian dari upaya memperlemah KPK, bahkan menghabisi KPK, tapi dengan dengan bahasa-bahasa politik seolah-olah ingin memperkuat KPK. Itu yang terjadi, Bang Masinton? Kalau kita justru keluar dari ini memperkuat atau memperlemah. Apapun ya, penegakan hukum kita ini kan dalam hal pemberantasan korupsi, lahirnya KPK ini karena institusi penegak hukum yang ada belum efektif dan optimal dalam melaksanakan pemberantasan korupsi. Itu yang sampai sekarang undang-undang itu masih berlaku. Nah, ini kita mau sampai kapan? Nah, kemudian adalah kenapa pembenahan di dalam tubuh KPK juga harus dilakukan. Borok-borok di dalamnya juga harus dibenahi. Nah, umpama ya, selama ini kan kita selalu menutup mata perihal tentang KPK. Ya. Bang Masinton, kalau memang ada borok KPK, kenapa kemudian tidak diselesaikan dengan mekanisme yang sudah tersedia? Toh ada Komisi 3 sebagai mitra kerja KPK yang bisa memanggil KPK kapanpun untuk kemudian menanyai atau mintai pertanggungjawaban terhadap tugas mereka, pelaksanaan tugas mereka. Iya, kami kan rutin rapat. Namun kan semuanya kan terlalu normatif yang disampaikan. Nah, Pak Rumadi? umpama begini, ya dengan adanya penyidik KPK yang serampangan menyebut nama orang, ya, apakah itu dibenarkan? Kan tidak dibenarkan. Dalam proses penegakan hukum kita kan juga harus menjunjung tinggi hak asasi manusia orang. Nah, apakah keterangan tersebut sudah sesuai standar penyelidikan dan penyidikan? Kalau itu terjadi penyimpangan bagaimana? Nah ini kan harus dibenahin. Nah, pembenahan ini umpama kita ambil contoh deh. Kita masih ingat betul ketika Presiden meminta KPK juga ikut menandain mana-mana nama-nama menteri yang ketika itu calon-calon menteri yang layak untuk DNE. KPK memberikan tanda-tanda dari mulai hijau, kuning, merah. Nah terus beberapa nama yang dikasih tanda itu dianggap ada, kalau yang kuning itu bermasalah, terus yang merah itu sudah dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Nah terus itu gimana sekarang? Nah ini kan ada proses tebang pilih. Nah proses penegakan hukum seperti ini yang tidak boleh terjadi. Apa sih penegakan hukum itu kan esensinya adalah... Pak Rumadi, silakan tanggapan Anda. Ini kenapa ada tanggapan publik yang nggak terlalu percaya dengan angket ini? Karena ini terkait dengan suhu politik sebenarnya, soal atmosfernya. Hal-hal seperti ini itu, upaya-upaya untuk melakukan pelemahan KPK itu selalu dilakukan pada saat-saat KPK melakukan menangani kasus-kasus besar yang melibatkan banyak politisi. Di samping soal KTP elektronik, kemudian beberapa waktu yang lalu misalnya KPK mulai bicara soal BLBI misalnya, dan beberapa orang yang ada di pansus ini juga beberapa yang disebut-sebut terkait dengan sejumlah persoalan itu yang kemudian menimbulkan kecurigaan publik gitu. Boleh saya tanggapin nggak? Ya silakan Bang Masinton.
Jadi itu prasangka yang tidak tepat. Silakan KPK ya menangani perkara-perkara yang dianggap melanggar hukum dan berpotensi korup dan merugikan keuangan negara. Silakan, karena itu adalah ranahnya. Kita nggak akan pernah ganggu. Mana sih kita pernah mengganggu tugas-tugas KPK dalam hal penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi? Tidak pernah. Nah, yang mau kita ini kan adalah agar penegakan hukum ini tidak tebang pilih, tidak semena-mena. Itu yang kita inginkan. Silakan KPK usut BLBI, silakan KPK usut itu EKTP. Jadi jangan berlindung di balik itu. Silakan, KPK punya kewenangan besar. Dia undang-undang memberikan kewenangan yang cukup besar untuk KPK. Jadi tidak ada kata ya kalau ini KPK berlindung di balik itu. Oh, kami nanti khawatir terganggu, kami sedang menangani perkara. Silakan dong tanganin. Bang Masinton, Pansus sudah terbentuk, ada 7 fraksi atau ada kemungkinan 8 fraksi yang akan ada di Pansus. Saya ingin setidaknya dari Anda yang namanya juga turut serta disebut di persidangan untuk berkomitmen, apakah betul tidak akan menjadi ajang balas dendam dalam tanda petik Anda ada di Pansus, Bang Masinton? Ya, terima kasih Mbak Presiden. Tidak ada, negara ini tidak boleh, institusi negara itu tidak boleh dijadikan ajang balas dendam. Itu yang tidak boleh. Itu Anda konfirmasi untuk itu ya. Pak Rumadi, silakan terakhir. Harus kita luruskan. Ya, ini proses politik bagaimanapun tampaknya akan terus dilakukan oleh DPR. Tetap terus bergulir tentunya. Oleh karena itu publik juga akan melihat proses apa yang akan terjadi di KPK, tetapi yang pasti masyarakat, publik akan selalu berada di belakang KPK untuk tetap menjalankan tugas-tugasnya. Kalau toh misalnya nanti terjadi proses pelemahan terhadap KPK, pasti publik akan bersuara. Kita jaga bersama, termasuk dialog Kompas Petang pada hari ini. Kenapa menghadirkan Pak Rumadi dan juga Bang Masinton adalah untuk menjaga atensi publik, untuk kita semua sama-sama kita saksikan siapa dari mereka yang mengklaim mau mendukung pemberantasan korupsi yang benar-benar punya tujuan yang betul-betul mau memberantas korupsi. Terima kasih Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lakpesdam Nahdlatul Ulama, Pak Rumadi. Assalamualaikum, terima kasih. Dan juga tadi ada Bang Masinton Pasaribu bergabung melalui telepon.